Saya adalah orang yang tidak pernah ucapkan kata cerai. Nggak pernah. Dan saya juga adalah orang yang nggak mau kalah. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Perceraian adalah satu kegagalan yang memalukan. Jadi harus kita katakan banyak keluarga Tionghoa tidak akur pun itu tutup ya nggak usah cerai. Kamu punya pacar ya jalanin aja. Yang penting istri tidak boleh cerai. Saya juga diajarin secara Kristen tidak boleh cerai kecuali kematian yang memisahkan kita. Laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, kenapa Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain selain Dia? Makanya tidak ada laki-laki manapun yang akan izinkan istrinya punya pacar, punya suami lain. Itu sangat mengganggu saya gitu loh. Di dunia ini sebetulnya kalau satu pintu ditutup, pasti pintu lain dibukakan. Jadi Allah itu tidak pernah membiarkan kita melewati suatu percobaan yang nggak ada jalan keluar. Hanya kita tidak melihatnya dengan baik. Saya adalah orang yang tidak pernah ucapkan kata cerai. Nggak pernah. Dan saya juga adalah orang yang nggak mau kalah. Kalau ada laki-laki lain yang membuat kamu lebih tertarik kepada dia, emang gue kalahnya apa? Emang gue kurang gagah? Ya kira-kira gitu kan. Kalau kamu bilang saya kurang romantis, kurang apa, ya kita perbaiki. Intinya bagi saya nggak ada kalah. Bagi saya itu nggak ada kalah. Rebut kembali. Bekas orang, bagi saya yang menang rebut itu yang menang. Kau juga udah menikah gitu lama, 20 tahun. Nah apalagi ditambah saya mengatakan kalau kamu maksa cerai, semua harta tidak boleh bagi kita. Itu harta kasih ke anak-anak semua. Nah kapan saya mulai berbalik putuskan? Kasih waktu, ya udah cerai. Tetapi jika dia laki-laki atau dia perempuan yang tidak beriman itu memaksa pisah dari kamu, lepaskan dia. Karena kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Tapi saya tidak mau lepas. Saya tidak mau lepas. Saya ngotot untuk tidak lepas asal dia tidak kontak. Saya ngotot untuk tidak lepas asal dia tidak kontak. Apakah juga termasuk marah pada Pak Jokowi? Yang pasti marah sama semua orang. Termasuk pada Pak Jokowi? Ya, semua saya marah. Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyebut sempat marah kepada semua orang di masa-masa awal penahanannya. Ahok ditahan di markas Komando Brimob sejak Mei 2017 sampai Januari 2019 setelah terbelit kasus penistaan agama. Komisaris Utama PT Pertamina ini mengaku merasa marah dengan semua orang pada saat itu, termasuk Presiden Joko Widodo. Dan Anda sebenarnya marah pada siapa? Apakah juga termasuk marah pada Pak Jokowi? Yang pasti marah sama semua orang. Semua orang. Pada waktu itu? Ya. Termasuk pada Pak Jokowi? Ya. Semua saya marah. Oh saya marah. Saya nggak terima. Saya selalu berpikir hanya agresi militer Belanda yang gubernur aktif bukan OTT ditangkap masuk penjara. Kita bukan negara penjajah kok. Saya marah. Tapi begitu saya masuk itu, saya bisa mengerti, nggak boleh marah, memaafkan orang, plong itu.
Basuki bercerita kemarahannya itu bertahan selama 14 hari. Ia mengaku bertemu dengan mantan Direktur Utama PT Pertamina, Elia Massa, Mani, dan diajarkan agar keluar dari stres. Saya kalau nggak salah ya, saya ingat waktu itu ketemu Pak Massa Manik, tuh mantan Dirut Pertamina. Waktu itu beliau masih Dirut Pertamina. Dia datang tuh dia cerita tentang Haposan yang Merpati yang masuk penjara juga ada Dirut ya. Terus katanya kalau masuk tahanan, kamu jangan bikin panjang stresnya. Usahakan secepat mungkin masuk ke puncak stres supaya kamu cepat balik, karena sifat manusia kan gitu katanya. Kalau pengen rendah balik. Nah saya beruntung yang deg-degan tuh hari ke-14 atau 15, 14 kalau nggak salah. Saya lupa juga tertulisnya. Di hari ke-15, ia mulai bisa menerima kenyataan dengan mencoba memaafkan orang lain. Long itu. Jika saya belajar, kalau kita benci sama orang, kita yang sakit, tau nggak? Begitu kita nggak benci orang, nggak marah sama orang yang benci kita yang sakit sekarang. Dia stres dan kita sehat. Selama di tahanan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memutuskan menulis buku. Di dalam buku itu, Basuki menulis kegiatan yang ia lakukan dari hari ke hari. Selain itu, dia menuliskan apa saja yang dirasakan selama di tahanan. Sementara itu, Ahok mengungkapkan alasannya bercerai dengan Veronica Tan. Ahok mengaku bahwa dia adalah orang yang tidak mau kalah. Cerita Ahok soal masalah perceraiannya ini diungkapkan dalam acara peluncuran bukunya Panggil Saya BTP dalam acara Ngobrol Tempo di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan. Komisaris Utama PT Pertamina ini mulanya berbicara soal perceraian sebagai hal yang memalukan dalam tradisi orang Tionghoa. Ya sebenarnya intinya gini aja. Untuk kalangan orang Tionghoa itu tidak ada kata perceraian sebetulnya. Perceraian adalah suatu kegagalan yang memalukan. Jadi harus kita katakan banyak keluarga Tionghoa tidak akur pun itu tutup ya nggak usah cerai. Kamu punya pacar ya jalanin aja. Yang penting istri tidak boleh cerai. Tambah lagi saya juga diajarin secara Kristen tidak boleh cerai kecuali kematian yang memisahkan kita. Ini dua hal merupakan suatu keyakinan hidup saya yang saya punya. Nah tiba-tiba didesak. Ahok lantas bercerita bahwa dia sering mendapat pencerahan ketika membaca buku. Salah satunya yang berjudul 10 Hukum Allah, karya pendeta Stephen Tong. Dia juga menemukan salah satu petuah dalam buku tersebut soal hakikat diciptakannya laki-laki. Misalnya buku itu bilang gini, laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, kenapa Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain selain Dia? Ini prinsip tauhid lah dalam Islam itu. Makanya tidak ada laki-laki manapun yang akan izinkan istrinya punya pacar, punya suami lain. Itu sangat mengganggu saya gitu loh. Pria yang akrab disapa BTP ini pun mengaku membaca buku lainnya. Buku tersebut berisi petuah yang mengatakan bahwa ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Petuah inilah yang menjadi pertimbangan Ahok saat menghadapi masalah rumah tangganya. Selain itu, Ahok menegaskan dia tidak pernah mengucapkan kata cerai, namun dia mengakui dirinya adalah orang yang tidak mau kalah. Saya adalah orang yang tidak pernah ucapan kata cerai, nggak pernah. Dan saya juga adalah orang yang nggak mau kalah, jujur aja gitu loh. Kalau ada laki-laki lain yang membuat kamu lebih tertarik kepada dia, emang gue kalahnya apa? Emang gue kurang gagah? Ya kira-kira gitu kan. Kalau kamu bilang saya kurang romantis, kurang apa, ya kita perbaiki. Pokoknya intinya bagi saya nggak ada kalah.